Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami di program spesial Ngopi Bareng. Ya, kali ini adalah narasumber yang cukup fenomenal dan spesial yang sudah kami undang ke studio CB News dalam rangka acara Ngopi Bareng. Kita bincang-bincang sedikit dengan narasumber yang hari ini sudah berada di studio. Ini adalah grup dari Wiro Jalu. Ya, tentunya kita semua penasaran apa itu Wiro Jalu. Ya, langsung kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio ini ya. Apa kabar ini Mas? Cak Ugeng. Ya. Cak Sugeng. Cak Ugeng. Cak Ugeng. Ya. Kalau ini? Saya sendiri Indra mungkin kerap disapa Jerman ya. Jerman ya. Jerman. Oh, ini nama istilah semua atau nama seni? Nama seni ya. Cak Ugeng, Cak Indra. Cak Jerman. Cak Jerman. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio. Kita mau bincang-bincang sedikit karena Anda beberapa kali tampil ini saya lihat cukup fenomenal di lingkungan Probolinggo dan sekitarnya ini ya. Oke, baik. Cak Ugeng ya. Dengan grup andalannya namanya Wiro Jalu. Apa itu Wiro Jalu? Wiro Jalu itu sebuah filosofi yang namanya Wiro itu adalah kesatria. Jalu itu adalah senjata yang disembunyikan. Oh. Jadi sepinter atau sepandai apapun skill kita, jangan pernah dimunculkan atau artinya jangan sombong. Oh, luar biasa sekali filosofinya ini. Dapat dari mana filosofi ini? Muncul aja. Muncul aja ya. Karena orang seni ini ya. Iya. Suka ngarang-ngarang seni ini ya. Soalnya namanya cukup keren nih namanya. Yang kerap dengan pakaian udeng itu filosofinya utake kudu mudeng kata orang Jawa. Mudeng ya. Wiro Jalu. Baik. Grup yang sudah mulai cukup fenomenal di musik lokal Probolinggo. Ya. Inspirasinya dari mana ini? Kok bisa lahir namanya ada grup Wiro Jalu? Inspirasi itu muncul karena di wilayah kita, khususnya JKS Jati Kampung Seni, itu basisnya toger, narkoba, pengamen jalanan atau anjal, dan juga tempat judi. Nah, berawal dari itu kita tergugah, saya tergugah untuk merangkul mereka melalui seni-seni. Jadi merubah pola hidup mereka yang biasanya menjadi sampah masyarakat atau gunjingan masyarakat, kita daur ulang menjadi suatu karya. Daur ulang ini ya. Daur ulang. Ini istilahnya seni-seni semua Ya ya. karena memang kita punya studio yang namanya Bluduan Record. Tempat sampah tapi didaur ulang menjadi suatu karya. Artinya melalui musik mendaur yang kotak hitam ini menjadi kotak putih ya. Ya, berwarna-warni. Luar biasa sekali Cak Ugeng ini ya. Perannya Cak Ugeng sebagai apa ini di sini? Di Wiro Jalu. Kalau peranan saya sebagai pencetus atau moderator dan dibantu, kemudian kita selalu sendirian, saya ketemulah sama Jerman ini. Jadi alhamdulillah semuanya bisa terkondisi. Ini beda jauh nih, yang satu gemuk, yang satu kurus. Bagaimana caranya bisa ketemu sama Bung Jerman ini? Apa melalui musik juga? Melalui kita punya lagu Min Kali Min sama dengan Plus. Jadi berawal dari keterbukaan keterbukaan dan dimana mungkin jalan dari Tuhan saya dipertemukan dengan sosok Cak Ugeng ini. Itu mungkin. Apa? Min Kali Min sama dengan Plus itu baku. Pemirsa, wawancara kita kali ini cukup unik karena narasinya dipelintir-pelintirkan ke seni semua. Agak ke pantun-pantunnya ini kayaknya ini ya. Coba nggak apa-apa pemirsa, saya pastikan mereka mampu mengartikan bahasa-bahasa seni, bisa dibilang sebagai pantun. Min kali min sama dengan Plus. Jadi jangan merasa kecil hati dengan kondisi kita yang memang sudah tidak punya. Dari ketidakpunyaan itu kita buat modal untuk menjadi punya. Jadi inspirasi utamanya tadi itu ya. Dari kotak hitam mau didaur ulang ya. Luar biasa sekali ini. Apa memang punya background sedikit-sedikit ke sana agak
Sebetulnya tidak ada sih, cuma ada ya? rasa kepedulian aja Rasa ya, Mas. kepedulian. Rasa kepedulian, gimana caranya untuk merubah mereka. Makanya Wiro Jalu itu terkenal, janganlah terkenal, dikenal sebagai grup seni yang membangun akhlak. Itu pemirsa. Sekali lagi cukup fenomenal. Terkenal tidak mau tapi maunya dikenal. Dikenal. Repot juga ini wawancara sama orang Karena seni terkenal sama dikenal itu jauh beda. Kalau terkenal kebanyakannya hanya semasa aja ya. Kalau dikenal itu insya Allah larinya ke sepanjang masa. Luar biasa ya. Berapa jumlah personil atau anggota yang sudah didaur ulang ini dari black menjadi putih ini melalui musik? Kalau anggota dalam seni sendiri itu berawal dari 25. Akhirnya mereka juga udah punya link, saya carikan pekerjaan, akhirnya bekerja dan meninggalkan sedikit kesibukan dari kita. Sekarang tinggal player aja yang udah baku di sini 12 anak. Markasnya di mana ini? Markas tempat biasanya Wiro Jalu ini kalau bertemu atau bagaimana, pentas di mana? Markasnya itu ada di Jalan Sunan Kalijogo. Gang 1 pojok. Itu namanya gazebo. Gazebo ya. Ya, tapi ada artinya juga kayaknya gazebo ini. ada. Apalagi itu? Karena tujuan mulia kita menciptakan gazebo itu dengan apa kepanjangannya, Mas? Galeri seni budaya. Jadi gazebo itu diciptakan untuk para pelaku seni yang memang tidak punya tempat atau wadah. Begitu juga alat musik. Kita siap untuk menampung mereka. Kita berkarya bareng. Selayaknya seperti logonya Wiro Jalu, burung terbang, kita terbang bersama. Luar biasa. Ngeri. Narasumber saya ini bahasanya penuh dengan pantun-pantun sedikit ya. Cuma nggak apa-apa, saya coba memahami. Oke, baik. Cak Ugeng dan Bung Jermen ya. Sudah memiliki alat sendiri atau masih rental atau bagaimana? Alhamdulillah dari awal kita memiliki sendiri. Di antaranya karena ketidakpunyaan kita buat sendiri. Daur ulang lagi. Manusianya daur ulang. Oke. Alatnya juga daur ulang. Ya, kita menciptakan yang namanya bongo, yang kerap biasa itu kita buat dari bambu. Jadi itu namanya bolu. Bongonya Wiro Jalu. Bambu. Dan bambu jadi sebuah bongo. Wah, bagaimana cara buatnya? Dan perlu diketahui mungkin Bang Luis, bambu itu sendiri kita nggak dapat beli nih. Kita kebetulan lagi main-main, di situ kita lihat ada bambu yang terbengkalai nggak dipakai, itu yang kita bawa. Kita rakit jadi lebih daur ulang lagi. Inspirasi sekali Anda ini. Begitu juga bentuknya juga dari bambu. Oke. Cak Ugeng dan Bung Jermen. Ya. Apakah alat musik yang sekarang Anda miliki boleh dikatakan sudah memiliki teknologi atau mengikuti zaman sekarang? Atau masih tetap didaur ulang? Berusaha mengikuti zaman sekarang, berusaha. Jadi di sana kerap dengan manual ya. Dengan manual. Karena punyanya seperti itu. Jadi kita memaksa untuk mengikuti perkembangan zaman melalui apa yang kita punya. Masalahnya Anda tidak mau terkenal tapi maunya dikenal. Ini repot. Jadi semuanya pakai daur ulang ya. Ya, bukannya itu bahasa kalau kita kedepannya nanti kita tidak mau yang terlalu wah. Jadi bahasa itu di sana. Harapannya seperti apa? Ke depan, ke tahun sudah masuk penghujung tahun, di tahun yang baru, harapannya seperti apa? Harapan kita sebagai selaku pelaku seni murni, janganlah sampai terjadi yang seperti kemarin dengan adanya pandemi. Jujur, pelaku seni murni semuanya sangat memprihatinkan. Dampak pandemi ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Jadi pelaku seni murni itu mulai bisa berkreasi kembali. Harapannya katanya orang biar jobnya rame lagi. Gitu ya. Sponsornya dari mana ini Anda ini?
kok masih tetap bertahan meskipun di tengah situasi pandemi COVID? Sponsornya hanya satu ya, Independen. dan yang sponsor utama kita Tuhan. Gusti Allah yang memberikan kekuatan dan ketabahan kita dalam mengarungi masa demi masa. Gitu ya. Ya. Saya melihat ketika Anda tampil atau show kerennya begitu, saya lihat personil Anda begitu lihainya dalam memainkan perannya. Apa memang punya latar belakang seni semuanya atau belajarnya dari mana ini? Bagaimana nih Cak Jerman ini? Belum tentu. Jadi tidak semua dari player kita itu berlatar belakang bisa seni. Jadi mereka itu datang dengan kecintaannya dengan Rojalu, belajar dengan otodidak sendiri. Otodidak. Itu yang pasti. Tidak ada les, tidak ada belajar, mereka hanya bermodalkan keinginan, punya niat, bisa. Baik Cak Ugeng dan Bung Jerman ya kan ya. Tadi Anda bercerita ini bicara daur ulang tentang personilnya. Siap. Masa lalu hitam bisa Anda coba merubah melalui Jadi seni. warna-warni ya. Saya mau tanya sekarang, mungkin juga pemirsa mau tanya. Siap. Punya pengalaman apa atau bagaimana perasaan Anda ketika tadi daur ulang itu sukses? Seseorang yang masa lalunya hitam dengan seni akhirnya dirubah menjadi positif. Pengalaman apa? Pengalaman pahit kita merasa dan kita bangga dengan diri kita ya Bung ya, Bung Jerman ya. Ketika kalau mereka bersatu tidak bisa. Dengan karakter-karakter anak yang berbeda, kita berusaha membuat satu arah. Kita searah. Itu pengalaman yang paling kita patut banggakan buat saya pribadi, begitu juga Bung Jermannya mungkin seperti itu ya. Ini artinya musik mampu ya menjadi pemersatu, Iya. juga bisa merubah ya. Kalau bisa melalui musik kita mempersatukan dunia. Waduh, ini bukan cuma Bung Roma, tapi ternyata Bung Jerman juga sama saya. Prinsip ini luar biasa. Dari mana atau bagaimana caranya ini? Oh, Anda saya lihat show-nya kok tidak pernah berhenti. Ya. Pasarnya itu bagaimana caranya mengenalkannya? Oh, saya lihat bisa show di sini, di situ. Kita simpel aja ya. Kita jual ikhlas. Jadi segala budget itu sangat kondisional. Gitu ya. Jadi melalui ikhlas. Jadi mereka mengira kita jobnya rame ya. Padahal kita jualan ikhlas. Jualan ikhlas. Nah, itu dia. Sekarang pemirsa mulai penasaran bertanya ini. Kira-kira kalau pemirsa membutuhkan itu, berapa tarifnya itu? Tarifnya kondisional. Wah, ini Karena semua serba dengan ilustrasi. iya, bukan ilustrasi, memang kita pangsa pasarnya menyentuh orang-orang yang punya keinginan tapi modalnya sedikit. Gimana caranya? Karena kita jualan ikhlas ya, bahasa kita menyenangkan hati orang itu seperti halnya naik haji batin gitu. Jadi mereka yang nilai rupiahnya sedikit tapi punya keinginan, kita mampu mewujudkan keinginannya. Yang jelas orang itu seneng, kita berarti naik haji batin ya Mas ya. Tuh. Apakah Anda memiliki ciri khas atau warna musik tersendiri yang mampu dipertahankan? Ada. Ada ya? Ada. Jadi Namanya apa itu ciri khasnya? kita mengikuti semua genre, tapi dengan satu catatan, ciri khas kita selalu koplak. Selalu koplak. Koplak ini agak miring-miring ini. Ya, kalau dibilang koplak, yang lazimnya harus seperti ini. Dari yang tidak lazim itu kita munculkan sesuatu yang beda, itu nama sensasi. Kayak halnya keroncong yang kerap dengan ukulele, kita menggabungkan gamelan dengan ukulele diganti kenong. Jadi Lagu pop juga bisa dirubah jadi koplak juga. ya, Pop koplak, pop koplak, reggae koplak. reggae koplak, semuanya koplak. Oke, baik pemirsa, ya kita kembali coba lebih dalam lagi, kita ingin tahu ini apa resepnya ini ya. Apakah ke depan Anda ingin punya ciri khas musik sendiri yang tidak mau terpengaruh dengan musik-musik yang lain? Ya, Gitu masih ya? tetap dalam ranah Koplak yang tadi. dipertahankan, koplak. Harapannya ke depan seperti apa? Harapan pribadi. Pribadi.
harapan pribadi saya dengan hadirnya saya di Wirojalu, saya pribadi ingin membawa teman-teman Wirojalu sendiri ini terlebih ke player, agar mereka itu yang tersisa ini bisa meneruskan keinginan dan bakatnya, bahkan mungkin jadi mata pencaharian untuk mereka ke depannya. Karena tidak dipungkiri juga nih Bung Luis, terkait kegemaran mereka terhadap musik, tapi nanti ketika mereka sudah berkeluarga dibenturkan oleh kebutuhan-kebutuhan. Jadi harapan saya dengan adanya Wirojalu ini, terlebih Wirojalu secara umum bisa menghidupi gitu ya. dari masing-masing Bisa menjadi keluarga, sebuah wadah ya, bisa menghasilkan tentunya. Ini spesial untuk Cak Ugeng. Ya. Anda cukup fenomenal. Saya mau tanya, apakah ke depan punya cita-cita membuat album sendiri dari Wirojalu? Alhamdulillah, kalau cita-cita itu masalah album, sebelum cita-cita itu kita udah sekitar Sudah. 50 lagu karangan. Terakhir mungkin 60 nih. 60 sekarang. lagu. Sampai saat ini kita udah tercipta 60 lagu. 60 lagu. Yang rencana kemarin di akhir Desember kita launching, ternyata ya gagal maning. Terkait kondisi Ya, selama kondisi. ini di pandemi. Luar biasa ya. Soalnya saya lihat Anda membuat gazebo ini ada tulisan gazebo apa? Di angkringan di atas awan. Ya, asik. Ini filosofi lagi atau memang cuma sekedar tulisan? Itu realita. Oh, realita ya. Kenapa di atas angkringan di awan-awan? Ya karena kita konsepnya dari ketidakpunyaan kita untuk membangun, akhirnya kita buka outdoor. Konsep lepas. Jadi kita beratapkan awan, jadi awan-awan berlantaikan bumi. Kedepannya harapan saya bagi mereka-mereka yang udah punya skill terhadap seni, tapi pamali banget kalau tidak disalurkan. Nah, melalui gazebo dan Wirojalu, ayo kita terbang bersama, kita ciptakan prestasi kita, kualitas kita. Jadi kedepannya saya kepinginnya di sana bermunculan regenerasi dari Wirojalu. Baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Bung Jermen sama Cak Ugeng. Ya. Sudah bisa punya kesempatan kita undang, bisa hadir di studio. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kerjasama. Saya juga punya cita-cita. Kalau Anda sudah tadi bilang menciptakan lebih kurang ada 60 lagu, mungkin kita akan rilis bersama-sama dengan Siap. CB News. Karena harapan saya dipertemukannya oleh CBTV News ini melalui Wirojalu, CBTV News mengembangkan peranan. Melalui CBTV News, Wirojalu Memiliki jembatan. Mungkin seperti itu. Simbiosis mutualisme. Asik. Itu harapan kedepannya buat Jadi sepatah kata, melalui CBTV News, Wirojalu punya jembatan. Melalui Wirojalu, CBTV News mempunyai peranan. mengembangkan peranan. Luar biasa sekali. Memang CBTV News seperti katanya, memang CBTV News memang untuk kita semua. Terima kasih Cak Ugeng, Asik, Bung ya, Jermen. sama-sama. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa membuat satu tayangan-tayangan yang tersendiri tentunya. Harapan ya. kami. Kita bisa akan merilis hasil karya Anda. Siap. Kita tampilkan kepada dunia ya, Sip. bahwa Anda adalah inspirasi tentunya. Bahwa Wirojalu dan CBTV News memang diciptakan untuk kita semua. Soal tarif bagaimana tadi? Kondisional. Wow. mungkin yang kebingungan gini Bang Luis. Kondisional itu dalam artian gini. Kita itu enggak Harga nego ya. ini ya. Kita itu enggak serta-merta kita itu punya budget. Tapi hargailah kita. Kita Jadi- juga melihat kondisi Anda tentu bisa melihat kondisi kita seperti itu. Karena sebetulnya seni itu adalah kita itu tidak punya harga, tapi hargailah. Luar biasa. Oke baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang spesial kami pada hari ini dengan grup Wirojalu ya, yang cukup menjadi fenomenal di Probolinggo Raya tentunya ya. Berapa kali sudah ditampilkan melalui channel CBTV News.
Semoga industri musik lokal ini mampu mengguncang juga ya, bukan cuma Probolinggo Raya saja, tapi juga mampu menghibur dunia, ya juga menghibur Indonesia tentunya ya, dengan warna musik yang tadi sudah dikatakan oleh produsernya atau sponsornya, penggeraknya ini bahwa akan memiliki sebuah warna musik yang namanya musik koplak pelak. Nah, siapa lagi kalau bukan dengan Wiro Jalu. Baik pemirsa, demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. CB News, saya Luis Haryono. CB News untuk kita semua.